Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil muhasabati wal muqarabah wa jalasa al sufa wal musyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati al-alim ulama sesepuh tapi disepuh yang hadir dalam majelis ini, yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas Majelis Wujud. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis ini, mengumpulkan kita di dalam masjid ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini, malam ini yang bertepatan dengan malam tahun baru Masehi, menjadi pertemuan muqaddimah yang suatu saat nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita tahu mana yang hak dan yang batil, dan kepada beliau kita selalu berharap syafaatnya. Kita berharap syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Semoga kita semua yang berkumpul di sini akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke hikam yang nomor 15, kita sudah masuk ke 15, yang 1 sampai 16 berada di rumah. Kita baca Al-Fatihah kepada mu'allif kitab, pengarang kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari berbarokah dan bermanfaat bagi kita, sehingga mengantarkan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiyah wa kuliyatin sholihah. Al-Fatihah. Al-Hikmah Al-Khamisah Syarata bil Hikam Al-Atawiyah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi madadihi wa asrari fid dharain amin. Ibnu Athaillah menulis di dalam hikmah yang nomor 15, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Mimma sebagian dari sesuatu, yadullu yang menunjukkan kepadamu ala wujudi qahrihi subhanahu atas adanya sifat qaharnya Allah. Ada ya Jabbar ya Qahar. Salah satu sifat Allah ya Qahar. Sebagian sesuatu itu menjadi tanda, memberikan petunjuk bahwa pada kita bahwa Allah memiliki sifat Qahar. Apa itu yang menjadi petunjuk itu? An-hajabaka akan menghijab, menghalangi kah kepada anhu dari ma itu bima laysa bimawjudin ma'ahu, dengan sesuatu yang tidak ada bersama Allah.
Inna min qahrihi, ini kalau dalam syarahnya, inna min qahrihi subhanahu, sesungguhnya sifat qaharnya Allah. Qahar itu apa? Qahar itu bisa mengalahkan. Jadi kalau Allah berkehendak untuk mengalahkan siapapun, itu pasti bisa. Bukan hanya sekedar mengalahkan, ternyata qahar itu juga bermakna menghinakan. Jadi kalau qaharnya Allah itu ditampakkan di alam semesta, maka bisa jadi itu menghinakan kepada diri kita. Menghinakan siapa? Inna min qahri subhanahu alaika ayyuhal ma'asi wal mutakabbir. Orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang sombong itu anhajabaka anhu bima laisa mawjud bil haqiqah, yakni al khalqu, makhluk. Allah akan menjadikan hijab menghalangi diri kita dengan Allah. Dengan apa? Dengan makhluk. Makhluk itu apa? Pangkat, jabatan, harta, semua yang diciptakan Allah itu adalah makhluk. Makhluk itu asalnya apa? Makhluk itu asalnya laisa mawjudin, tidak berwujud, enggak ada. Lembaga berwujud enggak ada. Laisa mawjudin ini yang kemudian disebutkan dunia itu aslinya tidak ada. Perilaku kita itu sebenarnya tidak ada. Jabatan itu sebenarnya tidak ada. Kebaikan itu pun juga tidak ada. Semua yang diciptakan oleh Allah itu sebenarnya tidak ada. Kok bisa ada? Karena diciptakan oleh Allah. Ketika kemudian alam itu diciptakan oleh Allah, maka jangan sampai alam yang kita temui hari ini itu menjadi penghalang antara diri kita dengan Allah. Karena yang sebenarnya, yang wujud itu hanyalah Allah. Yang tidak ada, Adam itu adalah al-khalq, makhluk, semua alam. Perbuatan kita bil haqiqah yakni al-khalq. Jadi kalau kemudian yang asalnya kita tidak memiliki apa-apa, setelah kemudian kita punya dengan bekerja keras dan lain sebagainya, kita punya harta itu, jangan sampai harta itu kemudian menjadikan sebab kita terhalang diri kita dengan Allah. Apapun, bukan hanya sekedar harta, perilaku baik kita pun juga jangan sampai menjadi penghalang diri kita dengan Allah. Yakni al-khalq. Bagaimana kemudian ini menjadi penghalang? Fala taro al-khalq illahu. Kalau kita melihat sesuatu, melihat makhluk itu, ya yang dilihat hanya makhluknya. Kalau kita hanya melihat cicak, yang dilihat hanya cicak. Kalau kita melihat jabatan, maka yang dilihat adalah jabatan. Kalau kita lihat kekayaan, yang dilihat adalah kekayaannya. Maka orang yang hanya melihat bahwa cicak di dinding itu hanya sekedar cicak, harta yang kita miliki itu hanya kita lihat sebagai harta benda saja, maka itu adalah tanda bahwa diri kita masih kotor dan jauh dari Allah. Kita jauh dari Allah. Ketika kita ada orang yang melakukan kebaikan kepada kita, yang kita lihat adalah kebaikan, sehingga kemudian kita tidak segan untuk memuji orang itu gara-gara kebaikan. Kalau kita hanya melihat kepada ilmu, hanya
maksiat dan sombong dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah musyahadah kepada Allah. Bagaimana seharusnya? Fala tarul khalqa illa fala tusaidal khaliq ma innahu bil haqiqah. Ketika kita melihat cicak tadi, yang kita lihat adalah cicaknya saja, berarti dia masih terhijab antara dirinya dengan Allah. Bagaimana seharusnya? Seharusnya kita bertadabbur, cicak yang merayap di sana itu adalah ciptaan Allah, dan seluruh ciptaan Allah itu pasti ada fungsinya. Kebaikan yang dilakukan oleh orang kepada kita atau kita melakukan kebaikan kepada orang lain, janganlah pernah melihat kepada perbuatan baiknya, tapi jadikan itu sebagai Allah yang mengajak kita, Allah yang memberikan petunjuk pada kita untuk selalu berbuat baik. Makanya di dalam wihdatus syuhud itu, orang yang mencapai wihdatus syuhud selalu melihat alam ini pasti Allah, bukan Allah berupa manusia, bukan Allah berupa hayawan atau Allah, bukan. Tapi yang dimasukkan apa? Ketika kita melihat kekayaan kita, jabatan kita, maka jangan hanya dilihat kekayaannya, tapi jadikan itu sebagai pemberian Allah yang harus kita keluarkan. Itu adalah amanah Allah yang harus kita lakukan sebaik-baiknya. Sehingga kemudian ketika ada orang yang kaya dengan berpikir musyahadah, berpikir kepada semua itu adalah pemberian Allah, maka tidak mungkin ada orang kaya yang sombong di negeri ini. Kenapa kemudian banyak orang yang kaya sombong dengan hartanya? Karena dia hanya melihat kekayaannya sebagai hasil dari usahanya sendiri. Mau berusaha seperti apapun, itu tidak akan pernah bisa menjadi kaya kalau Allah tidak pernah merestui dan tidak membantunya. Itu yang disebut dengan kita tusuk. Kita harus melihat kepada Allah SWT. Saat kita dipuji oleh orang, senang dong, senang. Saat kita dipuji oleh orang, senang. Saat kita dihina oleh orang, marah, dendam. Kalau kepujian orang kepada kita masih menyebabkan kita senang luar biasa dan hanya melihat kepada pujian itu, maka itu adalah petanda bahwa kita dihijab oleh Allah. Kalau ada orang yang menghina kita kemudian kita masih marah dan dendam terhadap orang itu, berarti itu petanda bahwa kita masih dihijab oleh Allah. Kita masih kotor di sisi Allah. Bagaimana kemudian ketika kita melihat pujian, orang memuji kita, anggaplah itu sebagai bagian dari Allah yang mengantarkan orang itu untuk memuji kita. Senangnya kita bukan kepada orang itu, tapi senangnya kita kepada Allah yang mengutus orang itu untuk memuji diri kita. Sehingga kemudian kita tidak pernah punya beban kepada orang. Orang baik kepada kita kemudian kita puji sedemikian rupa, enggak. Tidak perlu, karena itu semua adalah Allah yang mengatur, Allah yang memberikan pujian-pujian kepada kita atau kita memuji orang lain. Kalau kita dihina oleh orang, sakit hati, dendam pada orang lain, maka kita masih kotor dan perlu untuk memperbenar diri. Karena sifat dendam itu, kenapa kita dendam? Karena kita melihat orang lain melakukan caci maki, hinaan dan lain sebagainya, melihat kepada perbuatannya. Tapi kalau
melihat semua itu adalah pemberian Allah. Orang yang menghina kita, anggaplah itu sebagai cobaan yang diberikan Allah kepada diri kita. Bagaimana kalau kemudian orang yang memfitnah kita di sana sih, jadikan itu sebagai bagian ujian yang diberikan Allah kepada diri kita. Tidak perlu marah kepada orang yang menghina, tidak perlu marah kepada orang yang fitnah, karena itu semua bagian dari ujian yang diberikan Allah kepada diri kita. Itu bedanya kita, bedanya orang yang musyahadah dengan orang yang dihijab oleh Allah, nggak pernah nyatu, nggak pernah nyambung dengan Allah. Wala tusahidda khalima bil haqiqah la wujuda lahu wal wujuda annahu ma huwa lillahi ta'ala. Karena semua itu nggak ada. Kebaikan itu yang mengantarkan kebaikan orang lain kepada diri kita, itu Allah. Orang yang mencaci diri kita, menghina diri kita pun juga yang mengantarkan adalah Allah. Maka merespon kecacian, merespon makian, merespon pujian, itu kembalikan kepada Allah. Jadikan itu sebagai cobaan dan berterima kasih kepada Allah. Kenapa orang-orang yang kaya kemudian pelit? Karena dia selalu menganggap bahwa kekayaannya adalah hasil dari usahanya. Tidak yakin bahwa kehidupan dunia ini adalah fana. Kehidupan dunia ini adalah sementara. Kehidupan dunia ini semuanya pasti akan musnah. Karena asal dari alam semesta itu adalah tidak ada dan pasti akan tidak ada. Apakah mungkin kemudian kehidupan kita selama hidup di dunia hanya kita sibukkan untuk melayani sesuatu yang tidak ada? Kan tidak mungkin. Wallahu annahu ma huwa lillahi ta'ala. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, Allahu wahidul qahhar yaj'al ma la shay'an hijaban bainaka wa bain Allah. Allahu, maka sungguhnya Allah wahidul maha esa, al-qahhar yang maha menghinakan, yaj'al ma laisa hijaban bainaka wa bain Allah, menciptakan hijab, dinding pemisah atau tabir antara diri kita dengan Allah. Fala tafhamal aqwam illa dia tidak pernah mengerti alam semesta kecuali alam itu sendiri. Kita tahu bumi, kita tahu langit. Saat kita pergi ke pantai, kita lihat pantai, hanya sebatas kita lihat pantai. Saat kita ke gunung, kita hanya melihat bagaimana keindahan-keindahan gunung. Pun juga ketika berada di dalam masjid, kita hanya sekedar melihat keindahan-keindahan masjid itu. La tafham, tidak pernah mengerti kepada pencipta akwam, pencipta alam semesta. Maka kita mulailah hari ini berusaha jadikan semua penglihatan kita itu sebenarnya ada Allah yang mengatur alam semesta. Kita melihat gunung, keindahan gunung bukan hanya sekedar keindahan gunungnya, tapi bagaimana Allah menciptakan keindahan gunung yang luar biasa yang dinikmati oleh seluruh makhluk. Kalau Allah menciptakan gunung yang luar biasa indahnya, bagaimana dengan Allah yang indah? Maka harus dikembalikan kepada Allah, bukan hanya sekedar melihat alam semesta itu saja. Wala tubsiruha illah wala tasma'uha illah. Orang-orang maksiat itu, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang sombong itu enggak akan pernah melihat alam,
Walaqad tarawna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Di neraka jahanam itu banyak orang-orang jin, dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun, mereka punya hati kayak kita. Lahum qulubun, kita punya hati. La yafqahuna biha, tetapi sekalipun dia punya hati, dia tidak pernah mengerti dan memahami kepada Allah yang Maha Mencipta. Punya hati tapi tidak pernah pandai untuk merasakan bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Walahum a'yun la yubsiruna biha, mereka punya mata la yubsiruna biha, tapi mereka tidak bisa melihat. Punya mata melihat alam semesta bisa, tapi tidak pernah mampu menembus Allah di balik yang terlihat. Ini yang dimasukkan di dalam ayat Al-Quran. Kalau kita ingin melihat Allah, jangan hanya sekedar melihat kepada permukaannya saja, tapi lihatlah bagaimana kemudian Allah menciptakan alam-alam yang indah dan bilang-bilang yang baik di alam semesta. Walahum udhunun la yasma'una biha, punya hati, punya mata, punya udhun, telinga, la yasma'una biha, tapi mereka tidak pernah mendengar. Tidak pernah mendengar bagaimana kemudian lantunan ayat-ayat Allah yang diperdengarkan kepada kita, tidak mampu untuk menyelami ayat-ayat Al-Quran sedemikian rupa. Kalau orang itu sudah punya hati tapi tidak mampu memahami, punya mata tapi tidak mampu untuk melihat Allah, punya pendengar, punya telinga tapi tidak mampu untuk mendengar Allah, maka bagaimana kata Al-Quran? Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka adalah sama dengan para binatang dan bahkan lebih jelek daripada binatang. Mulailah hari ini, ketika kita mendengar kicauan burung yang indah, maka jangan hanya sekedar mengatakan, oh itu kicauan burung yang indah. Bukan hanya sekedar itu, tapi Allah yang menciptakan kicauan burung yang indah itu, sehingga kemudian kita mampu untuk mendengar dengan baik. Semuanya harus dikembalikan kepada Allah, karena asalnya adalah Allah yang mengadakan alam semesta. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, al-ma'asi kulluha sababun li hadzal hijab. Semua perbuatan-perbuatan maksiat, semua perbuatan-perbuatan maksiat, sababun li hadzal hijab, itu menjadi sebab terhalangnya kita dengan Allah. Perbuatan-perbuatan maksiat itu pasti akan menghalangi diri kita dengan Allah, menghalangi diri kita untuk musahadah, apalagi muraqabah kepada Allah. Walakin al-kibri wal istihza aqwa sababi, tetapi kesombongan dan merasa mulia dalam diri kita itu adalah sebab terkuat yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Kita banyak tahu ceritanya bagaimana kemudian iblis diusir dari surga. Hanya apa? Sombong. Hanya gara-gara sombong. Wa itu qulnal malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Disuruh sujud ke Adam, kemudian iblis tidak mau gara-gara sombong. Selama sombong itu masih ada dalam diri kita, sekecil apapun, maka itu akan menjadi sebab terbesar terhalang diri kita kepada Allah. Jangan dikira kemudian kita berada di sini di majelis taklim begini, terus kita mau munculkan sombong, muncul, bisa muncul.
Majelis taklim begini, ketika kemudian kita terus ngaji seperti ini, suatu ketika ketemu dengan orang selalu bilang, oh Anda nggak pernah pergi ke majelis taklim, Anda adalah orang tidak baik, saya lebih baik daripada Anda karena saya selalu berada di majelis taklim. Sombong. Ngaji seperti apapun kalau masih perkataan itu muncul dalam diri kita, itu akan menjadi penghalang antara diri kita dengan Allah. Sama ketika sampai sholat malam, tahajud rutin. Setelah sholat malam jam 3 sampai keluar dari masjid, lihat orang-orang masih tidur sampai ngomong, wah dia tidur terus, tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah. Mbok ya kayak saya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, sholat tahajud. Sombong. Kalau itu masih ada, maka sholat tahajud seperti apapun yang didasari oleh sombong, itu akan menjadi dinding tebal antara diri kita dengan Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, tanqasimul ma'asi min haitsu sudiha ila arba'atin. Maksiat, perilaku maksiat itu yang ada dalam diri kita dari asalnya, dasarnya maksiat itu ada 4 macam. Yang pertama adalah bahimiyatin. Bahimiyah, sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri kita. Kita tahu bahwa manusia itu adalah hayawan, hewan, tapi yang berbeda adalah natik. Manusia kemudian dikenal dengan hayawan natik, hewan. Ada sifat-sifat kehewanan dalam diri kita. Yang kedua adalah sabuiyatin. Sabuiyatin itu buas. Jadi manusia itu buas. Jadi ada satu bahasa gitu. Kalau di antara semua makhluk ini, yang paling buas yang bukan harimau. Yang paling buas adalah manusia. Di kebun binatang nggak ada bapak binatang itu apa ya? Apa bapak binatang itu apa? Hah? Oh ya orang tua dari binatang. Nggak ada yang membuang anaknya. Manusia nggak ada yang kemudian membunuh anaknya para binatang itu. Manusia ternyata kalau dipikir manusia makhluk terkejam dan terbuas di dunia ini itu manusia. Balhum atau bahkan lebih jelek daripada binatang. Sabuiyatin, seitoniyatin, orang-orang sifat-sifat setan dalam diri. Dan rububiyatin, sifat-sifat ketuhanan. Maksiat itu, dasar dari maksiat itu satu adalah sifat kehewanan, yang kedua adalah sifat buas dalam diri kita, yang ketiga adalah sifat setan dalam diri kita, dan juga yang keempat itu adalah sifat ketuhanan dalam diri kita. Kok bisa? Kok bisa? Hari ini lihat. Bahimiyah, al-hirsu ala qada'i sahwatil batni wal farji. Mayyata'amu zina wasir wa jam'il haram. Orang-orang yang memiliki sifat kebinatangan itu, hidupnya selalu diperuntukkan untuk memenuhi syahwat perut dan syahwat di bawah. Apa yang kemudian dilakukan? Az-zina, asar, nyuri, korupsi, wajabul haram, dan mengumpulkan barang-barang haram. Jadi kalau ada pencuri, zina, koruptor, maling, dan lain sebagainya, itu yang dominan dalam dirinya adalah sifat kebinatangannya. Yang kedua adalah sabuiyah.
Sabuk yatim itu seperti kodok, dendam, buas. Jadi kalau sampai masih punya rasa marah, kodok itu enggak punya rasa marah, sedikit-sedikit marah kepada istrinya, sedikit-sedikit marah kepada orang lain dan lain sebagainya, berarti yang dominan dalam diri kita adalah satu sifat berkuasa. Sering marah, kodok, aliftu, mayatasa'amu. Bagaimana kemudian efek dari sabuk yatim? Al-qatlu wa-darbu wa-ada'il khalqi. Orang yang membunuh, marah gak jelas, kemana-mana marah, senggol sedikit marah dan lain sebagainya. Wa-ada'il khalqi, dan juga menyakiti makhluk-makhluk yang lain. Kalau itu yang mudah muncul, itu yang disebut dengan sifat satu ini. Syaitonia yang ketiga, hasad, iri, dengki, nifak, kemunafikan, at-taqwa, hilal ma'asi, dan juga berdakwah untuk mengajak kepada kemaksiatan. Ada nggak kalau berdakwah mengajak kemaksiatan? Ada. Kalau kemudian sekarang malam tahun baru kita ngajak tahun baruan ke sana, di sana kumpul dengan para perempuan-perempuan yang tidak baik, berarti kita mengajak teman fitnah, ngajak orang untuk melakukan maksiat. Kita ngajak orang di tempat yang tidak baik, berarti sama dengan kita mengajak orang dakwah di jalan kemaksiatan. Itu syaitonia. Ar-rububiyah. Nah ini yang keempat adalah sifat rububiyah, ketuhanan. Bagaimana sifat ketuhanan itu menjadi asal, menjadi dasar munculnya kemaksiatan dalam diri kita? At-tasbih awsafur rabbi, menyerupai sifat-sifat Allah. Apa itu? Kal-ali, seperti yang mulia. Orang masih butuh dimuliakan atau menganggap dirinya mulia. Kalau dia menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain, menganggap lebih benar daripada orang lain, berarti dia mengambil sifat Allah yang seharusnya tidak pernah dipakai oleh manusia. Karena sifat kemuliaan itu hanya milik Allah. Tinggi, wal kibriya, sombong itu tak boleh paling. Karena sombong itu adalah baginya Allah, sifatnya Allah. Gak boleh makhluk sombong itu hanya dimiliki oleh Allah. Karena Allah itu yang wujud, semua itu mau wujud. Dan sampai punya pelayan, kemudian pelayannya sombong pada Anda, marah. Pelayan 5 yang 3 sombong kepada diri kita, padahal kita yang angkat dia menjadi pelayan. Marah. Sama dengan itu. Kalau kita hidup di dunia, di bumi Allah yang Allah ciptakan ini, dikasih rezeki oleh Allah, tapi kemudian kita selalu sombong di alam semesta ini, maka Allah pun juga pasti marah pada kita. Karena tidak selayaknya seperti itu. Wal izzah wal rif'ah, tinggi, merasa benar, merasa benar dan merasa mulia, merasa lebih daripada orang lain, itu adalah bagian dari sifat-sifat Allah yang harus tidak boleh berada dalam diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah 3 jam lagi. Alhasil man sayyidah al-khalqidun Allah Ta'ala lam yu'adhi min ashabil yamin wa lam yahdi anil mabatin. Kesimpulan yang pertama, orang yang melihat perbuatan makhluk tanpa menyertakan Allah, maka dia tidak akan pernah berada di ashabul yamin. Ashabul yamin
itu adalah orang yang beruntung, yang dikasihkan rahmatnya besok di tangan kanan, yang beruntung di tangan kanan, yang kiri sampai dia lakukan di ashabul yamin, dia tidak termasuk pada orang yang ashabul yamin, berarti dia berada di sebelah kiri karena dia hanya sekedar melihat kepada alam, melihat kepada pekerjaan, melihat kepada perbuatan itu saja. Walam yahrul anil mabaik, dan Allah tidak pernah mengeluarkan dia dari kejauhan tempat yang jauh. Allah membiarkan dia berada jauh dari Allah, tidak pernah dekat. Yang kedua, man syahida fi alamullahu wa huwa ma'dudun minal mu'minin, orang yang melihat sesuatu kemudian menyertakan Allah ketika dia melihat, maka dia adalah